Pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Maka dari itu, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri. Demi mewujudkan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Perpres nomor 66 tahun 2021. Lembaga ini diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan, dan pengembangan potensi pangan lokal. Keberadaan Badan Pangan menjadi sangat penting, apalagi pada situasi bencana global. Setiap negara berusaha sekuat tenaga mempertahankan ketahanan pangannya. Walaupun terlambat, kehadiran Badan Pangan ini setidaknya menunjukkan kemauan pemerintah menjalankan amanat undang-undang untuk mengurus persoalan pangan lebih baik. Di bulan suci Ramadan ini tentu saja permintaan terhadap kebutuhan pokok semakin meningkat. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa stok bahan-bahan pokok kita, khususnya bahan pokok pangan, untuk tersedia. Nah, bagaimana saat ini kondisi dari stok pangan di Indonesia, dan tentu saja kita ingin mengetahuinya strategi bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa dalam urusan pangan itu Indonesia itu tetap mandiri, tetap memiliki kedaulatan, dan tentu saja tetap bertahan bagaimanapun kondisi yang terjadi di dunia. Apalagi sekarang di Eropa khususnya ada ancaman krisis pangan, dan tentu saja tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga pasti merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Insight with Desi Anwar kali ini ditemani oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Desi. Sehat ya. Dan Pak Arief, kalau kita bicara dengan pangan, ini salah satu topik favorit saya. Saya sudah banyak sekali dan sering sekali mewawancarai khusus dengan pangan, karena bagi saya ini apapun ya situasi ekonomi, tapi kalau kita tidak bisa ya memenuhi kebutuhan pokok, prinsip ini perekonomian negara apapun itu tentu saja tidak bisa berdaulat, tidak bisa bertahan. Dan apalagi sekarang ini di Indonesia biasanya pada dekat-dekat peak season, mau lebaran dan lain sebagainya, juga ketersediaan pangan ini semakin lama semakin meningkat. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, Badan Pangan Nasional, nah ini suatu lembaga yang baru. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Iya. Karena saya sering wawancara itu Menteri Pertanian khusus mengenai ya yang berkaitan dengan production dari hulunya. Di situ juga ada ya Bulog ya. Di situ biasanya urusan beras, padi dan lain sebagainya, dan juga Menteri Perdagangan untuk masalah impor dan juga pangan lain sebagainya. Iya. Badan Pangan Nasional ini persisnya apa dan dibentuk untuk apa dan kenapa ya kira-kira? Iya, terima kasih Mbak Desi. Yang pertama, Badan Pangan Nasional ini sebenarnya amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ya, kemudian sudah cukup lama sebenarnya. Cukup lama. Kemudian Pak Presiden membuat Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Ya, jadi udah cukup lama, dari 12 ke 21. Kemudian berikutnya saya dilantik menjadi Kepala Badan Pangan Nasional oleh Pak Presiden di Istana Merdeka 21 Februari 2022. Ya, di mana pada saat itu saya menyampaikan secara khusus bahwa Badan Pangan Nasional ini nggak bisa bekerja sendiri. Tentunya perlu kerjasama dari stakeholders pangan ya, mulai dari kementerian lembaga, kemudian BUMN di bidang pangan,
kemudian berikutnya lagi private sector, Iya. ya, kemudian asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Iya, tentu saja petani juga, konsumen Betul, juga, ya betul. distributor juga, ini Betul. semua. Jadi bicaranya secara komprehensif, end to end. Nah, pada waktu dilantik itu beliau setelah itu one on one menyampaikan kita mau apa ya Pak Arief gitu ya. Jadi yang pertama Badan Pangan ini perpresnya satu deputi itu berbicara mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan. Jadi di tempat saya ada 4 eselon 1. Yang pertama adalah Sestama, kemudian ada Deputi 1, ketersediaan dan stabilisasi pangan. Yang kedua adalah kerawanan pangan dan gizi, ya. Yang ketiga adalah penganekaragaman konsumsi Iya. dan keamanan pangan. Jadi kalau orang bicara stok, ketersediaan, harga naik, harga itu sebenarnya baru sepertiga, Baru Mbak Desi. sepertiga, yang lain Masih seperti ada dua nilai, lagi. Iya, Ya, masih ada dua nilai lagi. gizinya. Betul, betul. Aksesnya Jadi juga ini. betul. Ya nanti mungkin kita bisa stunting, kemudian bicara Obesitas ke depan juga. obesitas, tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus, ya. Mesti bagus lah badan kita gitu ya. Nah, nanti itu gizi nanti kita sepakat lah harusnya ke depan nggak berbasis karbo lagi, tetapi kombinasi antara Iya. protein dan lain-lain. Dan variasi itu keseimbangan. sangat penting. Jadi Badan Pangan Nasional ini saya lihat ini kan kalau di Indonesia apalagi kita selama ini selalu bangga FAO dan terakhir Indonesia juga 3 tahun berturut-turut surplus. Tapi Iya. dalam urusan beras. Nah, Iya, kalau itu kan betul. pangan itu salah satu dari pangan itu yang Iya. kita urusi ya. Iya. Tapi Badan Pangan Nasional ini kan sebenarnya kan lumayan ya. Cukup banyak variasi Iya. jenis-jenis pangan yang menjadi wewenang oleh Badan Pangan. Betul. Jadi di Perpres itu memang disebutkan bahwa Badan Pangan ini ada pendelegasian kewenangan dan juga kuasa dari Menteri Pertanian, kemudian dari Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN. Jadi misalnya mengenai cadangan pangan pemerintah, penentuan harga pembelian, harga Ya. penjualan yang tadinya di Kemendak sekarang sudah di Badan Pangan, kemudian penugasan perum bulog dari Menteri BUMN, dari Pak Erik juga sudah dialihkan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi misalnya kalau kita punya kalkulasi kebutuhan beras 1 tahun sekitar 30 juta ton, Bulog itu harus meng-offtake berapa, kemudian stok levelnya berapa, nah itu penugasan dari Badan Pangan. Jadi sebenarnya kan mengambil alih bagian-bagian yang sangat Iya. krusial, tapi ini tidak tumpang tindih, Pak Ari. Ini Tidak. kan sudah 1 tahun ya di sini. Selama ini koordinasi khususnya tadi yang disebut dengan Kementerian Iya. Pertanian, misalnya perdagangan, Bulog itu Iya. tidak ada inilah challenges atau Kalau challenge ada tentunya ya. biasanya kan sekat-sekat sendiri kan yang Iya. harus. Kalau challenge ada Mbak Des, tapi pada waktu pembentukan Perpres itu biasanya ada proses namanya harmonisasi. Jadi poin by poin itu dibahas oleh kementerian lembaga terkait. Jadi tidak boleh ada tumpang tindih. Jadi kalau dia nanti bentuknya peraturan menteri itu pasti akan kalah dengan Perpres karena Perpres itu lebih tinggi. Sehingga nanti peraturan menteri itu dicabut. Misalnya mengenai harga eceran tertinggi ya. Tadinya Menteri Perdagangan yang membuat. Hari ini harga eceran tertinggi dari Badan Sekian Pangan. misalnya. Sudah. Sudah. Jadi dari sudah Badan- dipatok gitu. Sudah. Jadi kemarin sudah selesai dengan HPP, harga pembelian pemerintah. Kemudian berikutnya harga eceran tertinggi itu semua sudah di Badan Pangan sekarang. Oke. Jadi udah ada harmonisasi. Kemudian berikutnya lagi memang tantangan kita ke depan ini membangun ekosistem. Ya, kalau yang kita dengar saat ini kok Lebaran sama, kemudian keluhannya tiap tahun sama, ya karena ekosistemnya ini belum diperbaiki. Ya, kalau kita sering sebut bisa closed loop, bisa connectivity, ya, ini sekarang ada di Badan Pangan. Ya, jadi dari hulu ke hilir itu sebenarnya kan. Production dipegang. ada di Kementerian Pertanian, untuk neraca balance itu ada di Kementerian Perdagangan. Badan Pangan itu pasca panen, post harvest, inbound, processing, logistik, penyimpanan, pendistribusian sampai dengan end customers. Nah itu ada di Badan Pangan Nasional. Tapi dalam 1 tahun ini, Iya. kira-kira apa yang sudah di-achieve Iya. dan yang kita bisa rasakan dan juga kita dalam ini bulan ya peak season di mana kebutuhan pangan itu sangat-sangat penting dan sensitif biasanya. Sensitif, very sensitive. Jadi yang pertama
kalau kita bicara pangan itu nomor satu adalah neraca pangan. Ya. Neraca pangan ini sebelumnya memang menjadi isu apa ya, strategis gitu ya. Karena setiap lembaga kementerian itu punya hitungan. Sehingga kalau saya kembalikan kepada perintahnya Pak Presiden bahwa kita harus punya satu data nasional. Dalam hal ini adalah BPS. Iya. Ya, kalau kita merefer ke BPS, nanti akan sama standarnya. Tinggal kalau nanti mengenai akurasi dan lain-lain, kita bisa bicara dengan metode dan lain-lain. Dan ya. ada itu datanya semua? Ada. Sekarang misalnya ada data untuk stok pangan, khususnya ada yang 9 pokok ini yang di bawah wewenang Badan Pangan Nasional. Bagaimana? Bisa Iya. satu persatu? Jadi Bagaimana BPS situasinya? itu salah satu sumber ya dari perumusan data yang disiapkan oleh Badan Pangan Nasional. Jadi Badan Pangan Nasional itu mulainya adalah membuat neraca ending balance tahun 2022 ke 2023 itu berapa ya saldonya gitu ya. Kemudian kita minus atau surplus? positif. Positif. Harus ya. positif. Oh, harus Nah, positif. dia harus nyambung seperti ini Mbak kalau stok ya. Stok itu nggak boleh begini. Stok itu harus nyambung begini. Nah, tinggal kita mau menentukan buffer stoknya berapa untuk berapa lama. Sehingga begitu neraca pangan ini selesai, sebagai contoh beras. Beras itu kebutuhan setahun 30 juta ton. Sekarang? Kemudian rata-rata satu bulan berarti 2,5 juta ton. Ya. Sangat aneh kalau kita itu masih berdiskusi mengenai impor tidak, stok kurang atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dan bisa memproyeksikan. Membuat plan ya dalam setahun itu kalau kami di private sector dulu ya, itu sangat mudah. Jadi 1 tahun keperluannya berapa, kalau barang ini nomor 1 di Indonesia ya berarti kita memprioritaskan produksi dalam negeri. Jadi kita mesti ngerti nih, setiap bulan potensi panen di daerah mana berapa banyak. Ya. BPS memotret. Karena kalau ada kejadian luar biasa seperti banjir itu akan gagal mengkoreksi. panen Iya. misalnya. Sehingga berapa stok yang harus dimiliki pemerintah, berapa cadangannya, ya, potensi panen di mana, kapan. Oke. Nah, itu menjadi penting. Ya. Kemudian untuk produk-produk yang masih tergantung dari luar negeri, Daging misalnya. misalnya contohnya. daging ayam, daging sapi, sapi. kedelai, ya, kemudian bawang putih, gula konsumsi ini masih tergantung dari impor. Ini kita akan confirm dengan teman-teman Kementan. Produksinya berapa? Kalau produksinya itu mencukupinya sampai kapan? Kalau kita bicara kedelai, produksinya sekitar 350.000 ton dari kebutuhan 2,5 sampai 3 juta ton satu tahun. Ya, less than 10% gitu ya. Jadi kalau demikian berarti harus sudah diatur berapa rekomendasi teknis ya dari teman-teman Kementerian Pertanian itu harus kita kawal. Kemudian setelah itu kalau memang memerlukan ketersediaan dari luar tadi, berarti Kementerian Perdagangan harus menyetujui persetujuan impornya, PI-nya. Untuk beras, hari ini saya mau sampaikan ke Mbak Desi bahwa stok kita stok terjelek. Kenapa? Karena Bulog hanya punya stok sekitar 220.000 ton hari ini. Kenapa? Dari kapasitas gudang 3,75 juta ton. Coba kita menghadapi ini ya, memastikan bahwa kebutuhan pertama itu terpenuhi karena permintaan pasti meningkat, sehingga buffernya ini juga harus mencukupi. Cukup. Kedua, dari segi harganya juga tidak melonjak sehingga Betul. tidak terjadi inflasi karena ini Betul. akan sangat merugikan tentu saja.
ketiga, memastikan juga para petani ini juga mendapat Cocok. harga yang fair. Nah ini Cocok. bagaimana ini? Itu kerennya Presiden kita dan Badan Pangan ya. Jadi Pak Presiden dalam beberapa kesempatan saya mendampingi beliau panen raya, panen di Kebumen, panen di Ngawi, kemudian ke Sragen gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah ini harus bisa merumuskan ya, harga wajar di tingkat petani peternak, harga wajar di penggiling padi di pedagang, harga wajar di tingkat konsumen. Dan memastikan tidak ada permainan di pasar yang biasanya terjadi. Iya. Sehingga kita rumuskan namanya HAP, harga acuan pembelian. Kalau di beras ada namanya HPP karena khusus ya, harga pembelian pemerintah yang biasa kita buat itu nanti kita berikan ke Bulog. Jadi harga ini Ada subsidinya lah istilahnya atau bukan, ini harga floor price. Jadi berapa biaya produksi dari petani ya. Misalnya fertilizer, HOK, hari orang kerja, kemudian bagaimana mengatur ada biaya irigasi, ada biaya benih, ya, kemudian ada biaya sewa lahan, itu didetailkan satu persatu. ya. Jadi Badan Pangan itu mengundang asosiasi perwakilan petani, HKTI, Serikat Petani Indonesia, KTNA, itu kita undang semua. Ya, mereka memberikan penghitungan mereka, BPS, Kementerian Lembaga, Kementan, Kemenko Perekonomian, BPS, semuanya memberikan. Kemudian Badan Pangan juga punya hitungan. Rupanya isunya memang seru ini Mbak. Semuanya benar. Pada saat komponen misalnya hari orang kerjanya 30.000 per hari, angkanya akan berubah. Pada saat 100.000 per hari akan berubah. Jadi lihat daerahnya. Sama, itu baru HOK. Sekarang bicara sewa lahan. Ada yang sewa lahannya itu 8 sampai 12 juta di Kerawang. Ada yang hanya 5 juta, ada yang 2-3 juta seperti di Sumbawa, ada yang tidak bayar. Karena memang tanahnya sendiri. Rupanya pas kita hitung, untuk yang punya sawah sendiri, itu bisa punya margin 45 sampai 50%. Wow, jadi variabelnya bisa tinggi sekali. Iya, ya? betul. Makanya kalau yang memiliki lahan itu ya memang diuntungkan. Tetapi kalau yang lahannya sewa, apalagi daerah yang dekat-dekat perkotaan, itu memang sewanya tinggi. Nah ini kita harus mencari balance-nya. Mungkin usulan dari teman-teman asosiasi petani itu segini gitu ya, atau seginilah gitu ya. Ada beberapa variasi. Tetapi harga pembelian pemerintah sesuai Permendak yang lama sebelum ada Badan Pangan nomor 24 tahun 2020 itu angkanya 4.200 gitu ya. Jadi gapnya lumayan. Gapnya kan lumayan. Nah, Badan Pangan itu menghitung angkanya berapa, kemudian kita sampaikan bahwa kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak 100%. Misalnya kalau penggilingan padi, konsumen pengennya murah terus. Misalnya, wow harga telur 28.000, 30.000. Sebenarnya kalau masyarakat itu paham, begitu mereka harganya minta di bawah 24.000, peternak itu rugi. Iya. Sehingga kita harus sampaikan juga mengedukasi semua lini. Pada saat petani dibeli harga rendah, kasihan. Iya. Tapi pada saat petani harganya terlalu tinggi, Konsumennya juga. konsumennya kasihan. Nah, sehingga ini perlu keterbukaan, kita open mind, diskusi mencari solusi terbaik end to end. Nah, itu tugas Badan Pangan. Ya, tapi nanti saya kembali ke pertanyaan ini, bagaimana sih potret dari stok pangan kita dan apakah mencukupi, karena ini sebenarnya masih belum terjawab 100%, tapi yang jelas itu kalau harga ini kan bukan hanya, kita kan tidak hanya mendapatkan pangan hanya dari Indonesia. Betul. Kalau kita ke supermarket itu kan bisa dikatakan itu satu rak itu tuh mungkin 75 atau 80% itu import misalnya, dan bisa saja jauh lebih murah, sehingga aspek competitiveness kan di sini harus ada. Nah ini kalau kita
mau supermarket minded dalam mengelola ini, Pak Iya. Arief. Ini bagaimana menciptakan tadi ekosistem yang dimana pangan itu, apakah itu kita produksi sendiri atau impor, itu ada terus menerus ya, dengan harga yang tentu saja masuk akal ya, terjangkau, dan juga dengan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Tapi ya itu, pada waktu yang sama kan ada misi public service obligation itu juga menolong, Betul. mensejahterakan Betul. khususnya para petani yang memiliki tadi lahan-lahan yang kecil istilahnya. Iya. Judulnya custom base ya, customize. Jadi kita itu memproduksi sesuatu harus tahu siapa yang jadi off takernya. Marketnya itu siapa? Iya. Karena seperti beras, kan beras bukan satu macam loh, Iya, ya kan? betul. Jadi ada namanya beras khusus. Beras khusus itu kalau Mbak Desi itu ke rumah makan Timur Tengah ya, ada Mereka misalnya beras-beras basmati, ya, cocok ya. atau Jadi kalau beras Jepang kalau betul. Japonica rice, Taikeng, Taiho Mali. Memang banyak jenis-jenis itu beras khusus namanya. Beras khusus kita nggak terlalu sentuh ya. Kenapa? Karena ini kecil lah, mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu ton ya. Itu ada marketnya dan itu memang untuk horeca, hotel, restoran, catering ya, kemudian untuk tourism ya, itu memang harus ada gitu ya. Bukan berarti pemerintah suka impor, bukan, tetapi produk ini memang harus ada. Masa nanti ada tamu dari luar pengen makan nasi kebuli, nggak adanya beras Ciherang, kan nggak pas gitu ya. Jadi yang seperti ini juga mesti disampaikan. Nah, khusus untuk tadi berdasarkan market ya, memang itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita ada di retail tuh, kita tahu persis loh Mbak, berapa kebutuhan line by line. Kemudian apabila dia satu kategori, dia bisa disubstitusi. ini kembali ke stok pangan ini. Iya. Ya, kita mulai dari beras ini yes or Baik. no aja ini. Iya. Tadi kebutuhan 30 juta kilo per tahun. 70 juta. 70. Jadi per 30 bulan 30 juta ya. Jadi per bulan 2,5 juta ton. Kita memiliki Iya. 2,5 aja. Jadi tidak untuk minimal tahun berapa Oh, begini. berapa ini sampai berapa ini stok cadangan? Untuk beras, hari ini saya mau sampaikan ke Mbak Desi bahwa stok kita stok terjelek. Kenapa? Karena Bulog hanya punya stok sekitar 220 ribu ton hari ini. Kenapa? Dari kapasitas gudang 3,75 Iya. juta ton. Padahal kan kita waktu itu achieve ini Karena- 3 tahun terakhir. Jadi gini, kita pakai data BPS. Tahun 2022 surplusnya itu 1,3 juta ton. Itu kan artinya kurang lebih setengah bulan aja. Tahun 2021 surplusnya kurang lebih sama, 1,4. Tahun ini Ya, tahun kemarin 22 itu 1,3. Jadi beras itu punya karakter ada di panen raya. Panen raya itu di bulan Maret, April, Mei, ya seperti ini nih. Panen raya. dan proyeksi panennya seperti apa? Nah, kalau menurut data dari BPS, kita akan punya kelebihan sekitar 2,7 ditambah 1,3 tambah 1 juta. Ya, Tapi itu yang akan tapi lebih. sekarang posisinya lagi minus. Karena sampai dengan panen ini, kita itu kemarin memang kosong ya, kosong. Sehingga pada saat panen yang sekarang ini masuk ke kantong-kantong rumah tangga tani dulu. Dalam 3 bulan panen ini, kita harus hitung. Badan Pangan akan hitung ya, dengan kementerian, lembaga, termasuk BPS. Kalau 3 bulan panen ini ya, Tidak bisa mencukupi. bisa cukup, ya, kita nggak perlu pengadaan dari luar. Ya, karena bulan Mei Juni itu nanti dia langsung decline, akan di bawah. Karena panen raya itu grafiknya begini, gini, Iya. terus turun begini. Dan kita panen biasanya berapa? 2 kali setahun. Panen itu sebenarnya ada panen Raya. rendeng. Panen rendeng itu yang sekarang nih, panen basah, hujan. Jadi gabahnya basah. Kemudian ada panen gadu.
yang terakhir panen sisa. Nah, panen rendeng itu biasanya sekitar 65%, ya. Kemudian di sini akan ada 20-25%, sisanya di akhir tahun. Jadi jangan mimpi kita bisa mengisi stoknya Bulog di bulan November, Desember, Januari begitu. Jadi di situ ternyata sebenarnya bisa dikalkulasi Patternnya kapan sudah ada. kita harus import, dan ini import ini mau tidak mau dilakukan ya karena Import memang sebagai alternatif terakhir pada saat hitungan kita pemenuhan dari dalam negeri tidak cukup. Oke, jadi tapi April, Mei proyeksi BPN Badan Pangan Nasional masih kita sama-sama melihat, ya, kita monitor sama-sama karena kemarin koreksi dari Bulog itu sekitar 700.000 ton, huge number, that is big ya. big. Kalau satu kontainer bisa 28 ton, ya, itu meat boxes. Sumbernya, country originnya ada dari Australia, New Zealand, kemarin ada dari Brazil. Yang satu lagi yang Mbak sampaikan tadi adalah yang dari India, ya, daging kerbau. Oke, satu lagi ini bisa daging. Nah, daging Oke, ini apalagi daging sapi ya, karena ini juga kita rising middle class Indonesia, orang juga konsumsi dagingnya juga semakin lama semakin meningkat. Bagaimana potret dari stok daging kita dan dari mana saja biasanya kita dapatkan, karena ini biasanya kita import dari macam-macam kan, India, Australia. Betul. Khusus untuk daging ini kebutuhan nasional itu sekitar 720.000 ton setahun. Ya. Jadi ini kalau Mbak Desi lihat kepala saya ini isinya stok semua nih, tahu angkanya berapa gitu ya. Kemudian importasi kita itu macam-macam. Yang pertama live cattle. Jadi hidup. Ya, jadi import. sapi hidup diimpor, beratnya kurang lebih sekitar 300-350 kilo per head, ya. Kemudian nanti fattening, digemukkan sampai bisa 550 sampai 600, ya, tergantung jenis sapinya, ya, kilo per ekor, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan sapi hidup tapi lokal. Ada sapi Bali, ada sapi Sumba, ada sapi di NTT dan lain-lain. Itu berapa persen dari konsumsi sapi? Karena kan sekarang orang mencarinya kualitas daging ya. Ini. Iya. Antara sapi lokal dan sapi impor ini kan ada beda-beda lah ininya. Betul. Kalau sapi ini macam-macam. Kalau Mbak Desi mungkin suka Black Angus. Ya Nah, kan? tapi saya justru suka ini. Kalau untuk rendang suka ini dari kerbau, justru daging kerbau Nah, daging enak kerbau loh. lain lagi tuh. Kalau orang Padang, ya, itu sukanya rendang daging kerbau. Lebih apa gitu? Karena seratnya besar. Jadi kalau rendang punya kekhasan seratnya lebih. Nah, tadi kembali ke sapi, kita juga mengimport sapi dalam bentuk meat boxes. Meat Di freezer gitu. Iya, frozen condition. Satu box itu 20 kiloan gitu ya. Kalau satu kontainer bisa 28 ton, ya. Itu meat boxes. Sumbernya, country originnya ada dari Australia, New Zealand, kemarin ada dari Brazil. Yang satu lagi yang Mbak sampaikan tadi adalah yang dari India, ya, daging kerbau. Daging kerbau itu kita menugaskan Bulog, saya sudah menugaskan Bulog sebagai Kepala Badan Pangan Nasional tentunya melalui Rakortas 100.000 ton, ya, daging kerbau Bulog kepada RNI, ID Food, BUMN Holding Pangan 100.000 ton daging sapi Brazil. Ini frozen condition semua. Nah, kalau frozen condition itu datangnya udah dalam boxes sehingga bisa kita simpan, kita stacking dalam Tapi rak-rak biasanya di, itu kan berkaitan chamber. dengan keperluan ini ya, the coolingnya, cool boxesnya dan lain. Jadi sebenarnya costnya kan lebih tinggi kan dari situ. Enggak Atau juga, juga. enggak. Jadi sekarang rata-rata antara 300 sampai 500 rupiah per kilo per bulan. Tapi ini carbon footprintnya katanya lebih tinggi di situ karena Iya. kita membakar lebih banyak metan. Oke, jadi Iya.
secara keseluruhan kita aman ya, stok pangan kita Iya. menghadapi Ramadan dan Ramadan dan Lebaran, dan mudah-mudahan kita sampai akhir tahun, kalau memang harus impor itu biasanya di bulan-bulan terakhir khusus untuk beras. Tapi kalau daging itu Harusnya untuk yang produk tertentu seperti daging, itu kita tinggal atur ETA-nya aja. ETA-nya itu kita atur. ya, jadi kapan kita Iya. pesan dan lain sebagainya. Karena sudah dapat izin, Iya. ya tinggal atur datang Oke. barang. Kalau kedelai ini biasanya juga lumayan cukup sensitif karena kita tidak bisa memproduksi, atau kita tidak memproduksi, sebenarnya bisa ya, cuma Bisa. kita tidak memproduksi dalam jumlah yang memadai. Ini bagaimana ke depan? Iya, ini Masalah tahu tempe. saya agak nyebrang karena ini wilayahnya Pak Mentan sebenarnya. Oke. Jadi produksi itu ada di Kementerian Pertanian. Tapi kalau kita rapat-rapat dengan Pak Presiden, beliau menyampaikan bahwa iya langsung mulai dikurangi importnya, kemudian tanam 300.000 hektar, rata-rata itu per hektar kalau kita menggunakan benih atau bibit dari Indonesia itu hanya 1,2 ton per hektar gitu ya. Wow. Sementara di Di luar, Amerika atau di China apalagi. di Amerika Mereka itu pakai GMO biasanya. ya Udah bisa sampai genetically 3,5, modified. betul, bisa sampai 4 ton per hektar gitu ya. Nah, Pak Presiden tuh udah sampaikan bahwa kalau menggunakan GMO di luar, kenapa kita nggak pakai? Ya ada sebagian menyampaikan bahwa GMO nggak sehat, tapi nyatanya yang kita impor dari Amerika itu GMO. Iya, apalagi dari China. Jadi kita ini lebih banyak dibohongin sebenarnya. Sehingga perlu orang-orang pinter, orang-orang cerdas gitu ya, Iya. yang memang bisa berpikir realistis dan benar Iya. ya. Kenapa kita tidak memulai GMO gitu ya. GMO itu di luar negeri juga tentunya sudah dengan Karena mereka yang memiliki patennya, Pak Arief, seperti Monsanto dan kawan-kawan, Monsanto dan mereka kan kawan-kawan. jual patennya, atau mereka sangat inilah. banyak mobil juga patennya di luar masuk juga di Indonesia. Tinggal kita itu sekarang keperluannya apa? Kalau kita mau tanam di Indonesia kedelai, itu kita pernah dulu menjadi salah satu produsen kedelai yang baik ya untuk kita. Jadi ada reason misalnya kalau kedelai di Indonesia butirannya Jenisnya kecil, mungkin kemudian kecil. hanya cocok untuk tahu. Kemudian kalau yang besar-besar harus Untuk soya impor. milk, Ya, ada soya milk. susu Kalau buat kedelai. saya sekarang tergantung kita mau apa. Ini masalah political will saja Iya. gitu ya. Dan kembali ke habit kita, kalau kita Iya. mengkonsumsinya dalam jumlah besar, dan Indonesia, orang Iya. Indonesia jauh lebih banyak makan tahu tempenya ketimbang orang Amerika. Betul. Harusnya kita yang mengekspor ya. Ini Betul. harusnya. Nah, gula. Nah, ini salah satu yang menjadi, karena Indonesia ini ternyata ketergantungan terhadap gula ini sangat-sangat tinggi, apalagi ini kalau sudah musim bulan suci, sudah ya pokoknya semua yang manis-manis itu Iya. menjadi favorit untuk buka Iya. puasa dan untuk lebaran. Ini Iya. bagaimana dan kenapa kita selama ini juga masih sangat tergantung Iya. pada impor khusus Iya. untuk gula? Indonesia itu waktu masih Hindia Belanda itu eksportir gula. Pabrik-pabrik gula kita itu pabrik-pabrik yang luar biasa. Dan orang Indonesia dijadikan budak untuk menanam tebu di Suriname gitu. Indonesia hari ini salah satu importir terbesar gula. Nah, kalau gula kristal putih GKP kita bahasanya itu kurang lebih tahun ini akan mengimpor 991.000 ton. Wow. Ya, 991.000 ton. Sehingga sebenarnya Pak Itu jadi Erik diabetes semua itu yang pakai konsumsi. sebagai Menteri BUMN, beliau itu bersama PTPN Holding ya, PTPN 3 itu sebenarnya sudah mau merencanakan swasembada gula. Ya. Nanti memang itu ada konsorsium gitu ya. Itu juga mungkin nanti partnya Menteri BUMN dan holding BUMN PTPN 3 gitu ya. Itu nanti bagaimana merencanakan swasembada gula. Ya. Kalau kita sampaikan ya mulainya dari BBT. BBT itu bahan baku tebu. Tebu itu tanaman semusim Mbak Desi. Ya. Jadi 1 tahun itu 1 kali. Kalau mau mempersiapkan ya kemarin hitungan
Pak Erik dan Dirut PTPN 3 Holding itu perlu sekitar 700.000 hektar. 700.000 hektar itu Nggak sedikit. bisa lahannya PTPN ditambah dengan perhutanan sosial, ditambah dengan hutannya yang dimiliki masyarakat ya, maksudnya tanahnya dimiliki masyarakat. Harus ada kombinasi ketiganya itu. Baru kita bicara mengenai swasembada gula. Jadi nanti selain yang harus disiapkan adalah bibit, karena bibit ini tanam sekarang untuk disiapkan setahun lagi. Mempersiapkan bibit, BBT, bahan baku tebu. Kemudian yang dipersiapkan lagi adalah off-farm, pabrik. Pabrik kita itu sekarang rendemennya itu jauh di bawah. Banyak yang tua-tua lagi pabriknya. Iya. Dan jadi tidak kita produktif. Betul Mbak. Jadi kita baginya dua. Yang sisi pertama adalah on farm, sisi kedua adalah off farm. Ini yang bicara bukan kepala badan pangan, ini mantan Dirut Holding BUMN jadinya. Karena dulu punya pabrik 5 ya. RN itu punya pabrik 5, kapasitas 268.000 ton setahun. Ya, kita punya persiapan untuk on farm. Ya, di sini kita harus siapkan mulai bibitnya, pupuknya, ya, cara tanamnya, kemudian dipanennya kapan, kita hitung derajat breaknya berapa, ya. Sehingga nanti pada waktu masuk ke pabrik, di pabrik itu masuk dan nanti hasil akhirnya itu rendemennya tinggi. Jadi rendemen itu bisa bagus, bisa di atas 11 di luar negeri, itu karena terintegrasi mulai dari production tadi, ya. Persiapan lahan, pupuk, tepat waktu, tepat jumlah, soil test, ya, sampai dengan proses masuk, mesinnya juga sudah bagus, kemudian rendemennya baru bisa bagus. Iya. Pak Presiden udah arahkannya harga wajar di petani, harga wajar di pengusaha atau penggiling padi, ya, harga wajar di konsumen. Jadi 3 ini itu ada di Badan Pangan nih. Badan Pangan harus punya kalkulasi yang bagus ya. Nah, ini kita kembali ke definisi dari yang namanya itu kedaulatan pangan dan juga kemandirian pangan dan juga ketahanan pangan. Nah, ini kan tentu saja merupakan cita-cita kita semua. Definisi dari kemandirian, ketahanan, kedaulatan dari kacamata Kepala Badan Pangan Nasional itu seperti apa? Dan berikutnya bagaimana mengungkapkannya dalam strategi untuk menciptakan ekosistem. Kalau kita lihat dari hulu ke hilir itu kan di situ mulai dari lahan. Ada masalah lahan yang semakin lama semakin ciut, semakin susut, semakin berkurang. Ya. Kedua, mungkin dari segi produktivitas. Banyak petani yang mungkin kurang tidak produktif atau tidak memiliki lahan yang cukup atau yang mereka mungkin tidak bisa membayar pupuk dan lain sebagainya. Ada aspek harganya. Ada distribusinya, kita dari Sabang sampai ke Merauke kan tadi beras Solo kan mahal, sementara ada beras yang lain mungkin jauh lebih. Ini ada kesenjangan atau perbedaan dalam akses terhadap pangan itu sendiri. Dan terakhir ini juga tantangan yang sekarang ada, masalah pupuk yang semakin langka dan juga semakin mahal. Bagaimana bentuk dari ekosistem dari seorang Kepala Badan Pangan Nasional dengan definisi kedaulatan pangan. Ini, sambil mendengarkan lagu, jadi kita harus bicara agak sedikit keras. Iya, ini luar biasa nih. Nomor 1 sebenarnya produksi ya. Jadi kita itu sekarang pengennya kemandirian pangan ya. Apa-apa yang bisa ditanam di Indonesia dan itu bisa kita kerjakan, tebu itu bisa, padi bisa, kedelai, jagung bisa, kedelai bisa, you name it lah, kecuali daerah subtropis. Jadi bawang putih bukan kita nggak bisa, tetapi harus 800 meter above sea level. Gitu. Jadi ada daerah-daerah tertentu. Sembalun, daerah-daerah yang tinggi. Cabai, gimana cabai? Nah, kalau cabai sebenarnya bisa. Cabai itu hanya kita harusnya menatum
mengatur pola tanam saja, ya. Apalagi kalau sudah mau main di greenhouse, ya, menggunakan polybag juga kalau rumah tangga. Sebenarnya ini masalahnya sama terus gitu ya. Makanya ini sebenarnya isunya ada di produksi, ya. Kalau udah selesai diproduksi, ada distribusi tadi, Mbak Desi udah sampaikan, ya. Distribusi itu mana daerah surplus, mana daerah defisit, ya. Makanya kita bisa potret nih. Indonesia itu kalau misalnya bicara beras, ya, kita hanya bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Sumbawa, Sulawesi Selatan. Dah, kalau Situ itu, lumbung-lumbungnya. iya, itu serap yang banyak, ya. Produksi, intensifikasi, ekstensifikasi. Nah ini, kalau dulu zaman Pak Harto itu intensifikasi. Jadi kalau misalnya sekarang rata-rata per hektarnya 5,25 ton per hektar, ya, supaya jadi 6, supaya bisa jadi 7, itu harus apa? Nah tentunya ini dari Kementerian Pertanian, ya. Tapi jangan dikurangin anggarannya. Anggaran maksudnya untuk pupuk, untuk benih, gitu ya. Karena pupuk itu menjadi wajib. Ya. Dan sekarang ini Jadi- gara-gara perang di Ukraina ini kita kan masih jadi sangat terganggu kan dengan suplai pupuk. 2 minggu lalu dipanggil Pak Presiden. Masalah pupuk. Ya. Pupuk itu isunya begini. Kalau dulu harganya itu masih bagus. Kemudian ada konflik di Rusia, Ukraina, ya. Itu harganya bisa naik 5-6 kali. Wow. Nah, pupuk kita itu, urea kita cukup. Ya, tapi yang namanya P sama K, ya, itu kita tergantung dari negara-negara di sana. Kemudian KCl juga kita tergantung di beberapa negara Afrika. Sehingga fosfat dan K, ya, itu kita masih impor. Ya, pada saat harga di luar naik, itu akan harga pupuk naik. Kemudian kalau dalam APBN itu dianggarkan 25 triliun, ya. 25 triliun untuk 7,8 juta ton pupuk kombinasi. Pada saat harga pupuk naik, ya, yang di lock itu kalau anggaran kan rupiahnya. Padahal kita kebutuhannya kuantitinya. Sehingga meeting kemarin adalah tolong dihitung ulang berapa kebutuhannya. Dari pupuk yang banyak itu kemudian disederhanakan menjadi urea sama NPK gitu ya. Yang produknya banyak juga disederhanakan ya untuk beberapa komoditas saja, padi, jagung, kedelai, ada perkebunan beberapa gitu ya. Jadi dibaginya udah demikian. Sehingga kita rasakan perlu ya untuk memberikan pupuk itu tepat jumlah dan tepat waktu. Pada saat kita tidak tepat jumlah, jadi kalau pupuk itu begini Mbak, kita nggak bisa sebar urea terlalu banyak, ya, makin banyak makin bagus, enggak. Jadi mesti ada soil test. Sebelum masuk, kita soil test dulu. Ini tanah ini Cocok atau tidak? pertama, kalau kita lihat asam atau basah. Kalau asam harus apa, kalau basah harus apa. Mesti ada treatment. Kemudian berikutnya lagi, pupuk juga harus berimbang gitu. Pada saat waktunya dipupuk, kemudian tidak dipupuk, atau terlambat, itu nggak optimal. Iya, ada konsekuensinya. Iya, jadi kebanyakan kedikitan atau tidak tepat waktu, itu bahaya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Produksi itu pasti pupuk, tapi petani kita ini hebat. Petani kita itu bisa mengkombinasikan itu, ya, sehingga pemerintah itu sebenarnya harus menyiapkan pupuk, ya, baik pupuk bersubsidi atau non subsidi, ditambah dengan peran swasta. Karena kalau kebutuhan 20 juta ton, ya, kita itu yang 10 jutanya dari BUMN, ada 5 pabrik pupuk, yang 10 jutanya itu private. Nah, ditambah kalau pupuk Indonesia Holding Company, PIHC itu
produksi sekitar 13 sampai 14 Ya. juta. Tapi itu ada lain-lainnya di situ. Surplusnya itu banyaknya di urea, Mbak. Oke. Urea yang banyak. Sehingga kemarin Pak Presiden mengaktifkan kembali PIM, pupuk Iskandar Muda Aceh. Nah, itu juga sekarang lagi didorong mengenai izin edar apa dan lain-lain. Apa ininya kekhasannya dari PIM ini? Nah, itu nanti akan ada tambahan 576 ribu ton. Dari situ kan lumayan ya, sehingga bisa mengcover daerah Sumatera, ya, Oke. terutama di bagian utara. Ya. Iya. Dari ekosistem ini kalau saya lihat juga produktivitas kan berarti harus ada inovasi. Misalnya Yes. panennya Iya. kalau dulu mungkin pakai tangan atau manual, sekarang pakai combine harvester, terus kemudian pakai bibitnya yang Iya. ada sudah Iya. Ini bagian ya dari Iya. ekosistem ala Badan Pangan Iya, Nasional. betul. Jadi produktivitas ya itu menjadi penting. Kalau lahannya itu segitu-segitu aja, ya, produktivitas tadi dari 5,2 supaya menjadi 6 atau 7 ton itu seperti apa? Ya. Berarti tadi kita urut, kalau dulu tuh ada panca usaha tani ya. Jadi mulai dari benihnya udah bagus Ya, belum? harus bibit unggul. Iya, benihnya ini nggak semua daerah sama, Mbak Des. Jadi misalnya gini, untuk daerah irigasi, ya mungkin makanya Inpari, RI itu irigasi. Iya. Atau kalau daerah rawa, misalnya Inpara, rawa. Ya. Kemudian daerah dataran tinggi akan berbeda, ya. Daerah pasang surut akan berbeda, tergantung masing-masing. Dan memang paling bagus itu yang mengerti adalah daerahnya masing-masing. Iya. Jadi pemuliaan bibit, pelepasan bibit itu juga menjadi penting. Bibit, Oke, bibit, kemudian pupuk, pupuk. Ya, kapan tadi ya pakai. harus mau tidak mau harus Yes. ada bantuan lah. Betul. Apalagi dengan kondisi sekarang. Iya, Apalagi betul. harga supaya stabil. Iya, tadi disiapkan off takernya. HPP itu pasarnya. harus bagus karena petani itu yang berkeringat, peternak itu yang berkeringat, itu mesti harus paham ya. Ya. Produksi itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Coba perhatiin. Ya, dan kita harus paham itu. Jangan kita mengharapkan semua tuh wah, harus murah, harus Iya, ini. nggak begitu. Jadi kita tadi Pak Presiden udah arahkannya harga wajar di petani, harga wajar di pengusaha atau penggiling padi, ya, harga wajar di konsumen. Jadi tiga ini itu ada di Badan Pangan nih. Badan Pangan harus punya kalkulasi yang bagus ya, karena harga acuan ini pasti setiap kota, setiap daerah itu berbeda. Tetapi ada itu sebagai reference ya. Kalau yang di bawah namanya HPP, harga pembelian pemerintah. Ini menjaga floor price. Ya, ini Tidak safety boleh net. ke bawah itu ya. Nggak boleh, kasihan petaninya. Ya, kemudian kalau yang di hilir namanya HET, harga eceran tertinggi. Nah, HET ini untuk menjaga konsumen. Ya. Kalau yang ini untuk menjaga produsen. Jadi kalau ada satu daerah kekurangan pangan tertentu, sebenarnya pemimpinnya itu harusnya patut kita review gitu ya. Karena pemimpin itu harusnya memikirkan pangan di daerahnya masing-masing. Terakhir dan juga Betul. mungkin pesan dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Pangan Nasional di dunia bicara mengenai krisis pangan, apakah di Indonesia kita juga menghadapi itu? Apakah kita juga terancam oleh krisis pangan? Dan kalau kita bicara pangan, selama ini kita punya satu istilahnya yang punya ini ya gudang atau punya lumbung itu Bulog. Nah, bagaimana dengan produk-produk lain dan kira-kira bagaimana untuk memastikan bahwa cadangan pangan ini supaya supermarket kita ini terisi terus? Iya, jadi yang pertama food crisis. Kalau definisi food crisis itu sampai dengan akut itu adalah apabila kita tidak bisa menjangkau pangan sampai sekian waktu ya tertentu. Atau ke supermarket kosong seperti yang terjadi nih sering di Eropa gara-gara inflasi dan kemarin juga inflasi, Ukraine sebelumnya dan krisis, COVID, ya. sebelumnya kemarin ada invasi Ukraine gitu ya. Kalau food crisis tadi definisinya, insya Allah Indonesia itu jauh, tapi kita harus waspada. Kenapa? Karena kita
nggak ada negara yang seperti Indonesia ini. Mbak Desi tanam, colok aja singkong gitu ya, itu Ada lagunya itu. Iya betul, Kus Lagu Plus. Kus Plus. Iya. Sehingga food crisis ini kan di dunia iya gitu ya, di beberapa negara Afrika iya gitu, tapi di Indonesia insya Allah tidak. Tetapi harus waspada, ya harus waspada. Kemudian kita punya cadangan pangan pemerintah ini sekarang kita lagi mau siapin bener-bener peraturan presidennya sudah, peraturan menteri keuangannya sudah. Sekarang juknisnya sedang disusun, kemudian maju ke Pak Presiden mengenai perbadannya. Ya, Pak Presiden tinggal tanda tangan, udah selesai harmonisasi. Ini cepat sekali nih, dalam setahun kita udah selesai. Habis ini PR berikutnya adalah memberikan BUMN di bidang pangan, ya modal tanda kutip working capital dengan interest rate yang rendah. Ya. Sehingga nanti menjadi off takernya petani peternak, ya supaya semangat nanam. Ya. Kemudian nanti program-program ini link tadi Mbak. Ya. Yang captive marketnya itu pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk, daerah rentan rawan pangan. Ini harusnya ini langsung. Kelihatannya harus diskusi sendiri nih, khusus mengenai dari aspek gizi dan nutrisi dari pangan yang POU ya, kita, prevalence of undernourishment ya, itu juga penting ya. Jadi harusnya sudah ada dari BKKBN ya, data by name, by address ya, itu di mana. Sehingga Badan Pangan itu tinggal mengarahkan yang diproduksi oleh peternak, misalnya telur atau ayam yang dibeli dengan harga rendah itu, kita beli dengan harga yang bagus, kita alokasikan kepada misalnya 1,4-1,5 juta yang riskan stunting. Ya, ini harusnya langsung nih bisa. Kita juga punya ikan. Ikan itu harusnya Indonesia Timur ya itu bisa cover semua kebutuhan protein kita loh. Nggak mesti red meat. Kita punya white meat. White meat itu bisa ikan, bisa ayam. Ya, jadi cadangan pangan pemerintah dan yang tadi ada 2 BUMN, Bulog untuk padi, jagung, kedelai, sisanya yang komoditas strategis ada di RNI. Nah, ini kita punya lebih dari 2.600 gudang BUMN kita. Nggak ada yang sebesar Bulog plus RNI. Hanya nanti untuk yang frozen, freezer, kita memang perlu bekerja sama dengan private atau ada investasi masuk untuk itu, ya bersama-sama dengan BUMN di bidang pangan. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan, suka nggak suka kita harus siapkan cold storage yang besar, ya untuk simpan dan kebutuhan berapa banyak. Ya, sebenarnya waktu sudah habis, tapi saya ingin bertanya ini karena sudah 1 tahun dan kira-kira 1 tahun ke depan, selama ini tantangan yang terbesar dalam mengelola semua ini, apalagi ini merupakan satu lembaga yang baru, dan kira-kira target yang perlu dan harus dicapai nanti kalau menghadap Presiden pada akhir tahun ini, apa yang harus jadi 1 tahun terakhir Badan Pangan sudah menyelesaikan SOTK, Badan Pangan sudah menyelesaikan Raca Pangan, Raca Komoditas tentunya dengan kementerian lembaga terkait termasuk BPS dan Kemenko Perekonomian, kalau produksi dengan Kementerian Pertanian. Kemudian Badan Pangan sudah menyelesaikan beberapa harga acuan pembelian untuk semua produk. Badan Pangan sudah menyelesaikan harga acuan penjualan, itu juga sudah selesai. Badan Pangan sudah menyelesaikan bersama Menteri Keuangan peraturan Menteri Keuangan untuk cadangan pangan pemerintah. Ini yang sudah dicapai ya, dalam waktu 8 bulan sampai setahun loh Mbak, ini keren banget ini. Sibuk ini. Very fast gitu ya. Kenapa? Karena Pak Presiden itu meminta ini harus cepat ya. Harus cepat dan sudah kita kerjakan itu. Sekarang kita yang berikutnya menyiapkan cadangan pangan pemerintah, ya. Kemudian mendorong Kementerian Pertanian untuk produksi, ya. Dan kita siapkan hilirisasi. Karena hilirisasi ini menjadi penting. Jangan sampai Pak Mentan dan jajaran udah produksi banyak, kemudian nggak diserap. Kalau dulu pernah dengar ya, cabai dibuang, harganya di bawah 5.000. Padahal karena nggak ada off-takernya. Dan tidak ada di pengolahan untuk menjadi barang yang dikemas atau pengolahan nilai tambah menjadi nilai tambah. Yang satu lagi itu teknologi untuk memperpanjang shelf life. Ini kalau di luar negeri, tadi kita diskusi terpisah mengenai Apple, ya, Fuji Apple dari yang ada di mana-mana. Tapi orang Indonesia juga perlu diketahui, Mbak Desi, kayak kita makan tahu,
paling enak makan tahu pakai cabai rawit hijau. Kalau nggak pakai rawit hijau, pakai cabai kering nggak mau. Iya. Nah, kalau orang India atau kalau kita ke Malaysia, Singapura, mereka makan canai ya pakainya cabai kering. Tapi orang kita nggak, kita maunya fresh terus. Sehingga mendekatkan produksi ke hilir ini juga menjadi penting. Maksud saya begini, karena kita udah tahu patternnya, udah tahu kebutuhannya, masing-masing pemerintah daerah itu sebenarnya sudah paham. Ya. Kalau setiap hari Senin jam 8 itu Menteri Dalam Negeri Pak Tito mengumpulkan seluruh kementerian lembaga yang berkaitan ke pangan. Ada Kementan, Kemendak, Badan Pangan, kemudian Kejaksaan Agung, ya. Itu ada di situ semua dengan seluruh pimpinan daerah, ya. Seluruh pimpinan daerah termasuk sekda, bupati itu ada semua, ya. Bahwa ini menjadi salah satu tanggung jawab, ya, pemimpin daerah. Pemimpin daerah itu salah satu tanggung jawabnya adalah menyediakan pangan, ya, untuk masyarakatnya dan menjaga inflasi. Jadi mereka punya tim pengendali inflasi daerah. Jadi kalau ada satu daerah kekurangan pangan tertentu, sebenarnya pemimpinnya itu harusnya patut kita review gitu ya. Karena pemimpin itu harusnya memikirkan pangan di daerahnya masing-masing. Sehingga kerjasama antar daerah atau KAD itu menjadi penting. Jakarta tidak punya sawah, tidak punya Lahan feedlot, yang luas. tidak punya kandang. Waktu itu saya menjadi tim pengendali kita ya, satu tim itu tim pengendali inflasi daerah terbaik terus. Bisa menjaga inflasi. Ini persis seperti supermarket. Nggak punya feedlot, nggak punya kandang, tapi barangnya ada terus. Jadi bicara, kuncinya harus tahu proyeksi. Yes, estimasi, projection, ya, kemudian memperpanjang shelf life, kemudian punya inventory management yang baik. Kan persis seperti punya restoran kan harus Cocok. tahu kapan yang Cocok. ini berapa yang harus disimpan, Cocok. berapa yang Dan itu akhirnya sangat possible Mbak Desi, dan inilah ada Badan Inilah Pangan Nasional. kuncinya. Baik Pak Ari, sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbincangan, tapi mungkin nanti menunggu episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Terima atas kasih. pencerahannya, insight-nya, Terima kasih. Insight with Desi Anwar. Terima kasih. Bersama Kepala Badan Pangan Nasional kita, Pak Arief Prasetyo Adi. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Take care. Bye-bye.